Oke guys, mumpung lagi libur, aku mau pura-pura work from cafe ya. Biar terlihat keren kayak orang-orang. Tentunya aku akan bawa iPad Pro M5 ini ya. Sekalian buat ngerasain, ribet nggak sih kalau dibawa pergi-pergi iPad ukuran 13 inch gini? Oke, jadi kita jalan ke Starbucks di dekat rumah aja ya, supaya nggak terlalu kejauhan. Oke, yuk kita bongkar setup ngafe sambil produktif kali ini ya. Sambil ngomongin Alpaca Flight tote bag-nya ya. Tote bag Alpaca ini siluetnya simple kayak tote bag biasa, tapi udah pakai zipper dan juga punya beberapa kompartemen. Jadi selain aman juga bisa ngebantu barang bawaan kamu lebih organize. Nah, terus kompartemennya tuh simple tapi fungsional guys. Ada kompartemen buat iPad yang sudah padded gitu ya, dan dilengkapi velcro. Nah, ini ada juga dua pocket yang bisa buat kabel, charger, ataupun TWS ataupun barang-barang lain ya. Ada juga kompartemen khusus buat naruh tumbler yang cukup besar. Nah, terus apa aja sih yang aku bawa buat setup pura-pura kerja di cafe ini? Tentunya iPad-nya ya guys. Inilah iPad Pro M5 ukuran 13 inch. Selama ini aku pakai yang ukuran 11 inch sih, baik di iPad Pro M2 ataupun di sebelumnya aku pakai iPad Air generasi kelima. Nah, iPad 11 inch itu masih agak kekecilan sih kalau mau buat multitasking. Bisanya sih bisa ya, tapi kurang nyaman aja. Awalnya emang kerasa kegedean ya pas pertama kali megang iPad 13 inch kayak begini. Tapi setelah beberapa lama pakai, ternyata memang ukuran tuh nggak bohong guys. Lebih enak dan terasa lega. Kerasa nyaman banget kalau buat ngetik di Notion sambil browsing ataupun sambil nonton YouTube, multitasking gitu ya. Jadi layarnya bisa di split jadi dua yang cukup lebar. Sekalinya kamu tuh pindah ke display yang lebih besar, rasanya akan susah buat balik ke layar yang lebih kecil lagi. iPad Pro M5 13 inch ini adalah device tertipis yang pernah dibuat sama Apple, yaitu di 5,1 mm. Tipis banget, bahkan lebih tipis dari iPhone Airco ini guys. Nah, saking tipisnya, meskipun ukurannya 13 inch, tapi ternyata buat ditenteng tuh nggak terlalu beda jauh dengan iPad Pro M2 11 inch. Selisihnya tuh cuma 110 gram aja, dan sensasi megangnya tuh emang lain sih guys. Sensasinya tuh kayak megang display doang aja rasanya, saking tipisnya. Untuk iPad ini aku memakai aksesoris cover yang bisa jadi stand, yaitu Dynamic Folio dari Move dan Magic Keyboard dari Apple, tapi yang standalone ya, bukan yang case. Serta untuk pensilnya aku pakai ESR Geo Digital Pencil. Ya, sebuah kompromi dari setup ideal yang pakai Apple Magic Keyboard dan Apple Pencil Pro ya. Sekilas kayak kompromi yang gak ideal dan bikin ribet karena bawa keyboard yang terpisah. Tapi buat aku ada 3 pertimbangan yang kuat mendasarinya. Yang pertama, jauh lebih murah daripada cover Apple Magic Keyboard yang bisa mencapai 7 jutaan. Sementara cover Move plus Apple Keyboard totalnya nggak sampai 2,5 juta. Jauh lebih murah kan? Yang kedua, jauh lebih ringan daripada pakai Magic Keyboard yang third party kayak Gojo Dock ataupun Mills yang rata-rata itu 900 gram ke atas. Sementara combo aku ini yang pakai Move sama Apple Keyboard ini totalnya 1,2 kg. Kurang lebih sama persis dengan setup pakai Apple Magic Keyboard yang terbaru. Yang ketiga, Move itu menawarkan flexibilitas viewing angle yang jauh lebih bagus daripada Apple Magic Keyboard. Ya, dengan begini modelnya juga lebih modular ya, karena kita bisa pakai case cover dan pensil aja kalau lagi nggak butuh keyboardnya. Jadi bisa lebih ringan sesuai dengan kebutuhan aja. Selain setup tadi, aku juga bawa beberapa gadget pendukung. Chargernya aku pakai Cuktek 10 Ultra 120 watt. Ini lumayan mahal sih, tapi merupakan pilihan aman dan pintar buat kamu yang punya multiple device karena dia tuh sudah support berbagai macam charging protokol. Jadi dia bisa deteksi kalau kalian lagi ngecharge pakai Apple device. Nah, siapa tahu sempat buat ngedit, makanya aku bawa Samsung SSD ini ya, karena file rekaman dari Vivo X200 Pro itu semuanya aku copy ke sini. Jadi ngeditnya juga bisa langsung akses ke sini supaya nggak ngabisin storage di iPad. Nah, karena port USB di iPad itu cuma satu, tentunya butuh USB hub. Nah, aku pakainya merek Rexus karena dia sudah support USB Type-C 3.2. Transfer datanya itu cukup cepet ya, dan juga support fast through charging sampai dengan 100 watt. Jadi bisa sekalian sambil ngecharge iPad-nya. Pakai case cover dari Move ini bisa dapat banyak banget angle-nya. Ada 23 in total. Cuma mesti kayak mikir lagi ya waktu awal-awal pakai, kayak mecahin puzzle aja gitu. Ya agak susah beberapa angle-nya gitu. Tapi pada dasarnya ada 3 mode utama dengan menghubungkan kedua lingkaran ini atau kedua garis ini
atau menyelipkan ke lipatan ini. Beberapa mode yang aku suka kayak mode teater gini, supaya pas ngetik itu lebih eye level gitu ya, karena iPad-nya jadi tinggi, atau mode floating biar keyboardnya bisa under iPad, jadi lebih ringkas, nggak makan tempat, dan juga bisa enak buat gambar. Bahkan ada juga mode yang nyaman buat taruh di paha, supaya iPad-nya nggak goyang-goyang. Pokoknya fleksibel banget deh. Berkat sistemnya, dan karena bahannya yang lebih tebal, Folio Case dari Move ini terasa lebih rigid ya, jadi dia nggak gampang goyah. Nah, kalau Apple Magic Keyboard ini ternyata dia bahannya ringan banget ya. Aku pikir karena pakai aluminium bakalan sedikit berbobot. Buat aku typing experience-nya sebenarnya kurang suka sih, karena agak terlalu berisik gitu ya, kayak kurang empuk. Apalagi kalau sudah terbiasa pakai mechanical keyboard ya, yang kayak yang di rumah, kayaknya ya kerasa nggak nyaman aja. Tapi namanya setup on the go, jadi ya ukuran dan bobot yang ringan tentu jadi pertimbangan utama. Sebenarnya banyak juga alternatif keyboard Bluetooth yang lebih ringan. Tapi masalahnya aku butuh globe key ini karena sudah terbiasa dengan beberapa shortcut yang bikin pemakaian iPad itu terasa makin nyaman. Keyboard third party itu nggak ada yang bisa kasih globe key ini. Selain itu, pakai Apple Keyboard pasti dijamin kompatibilitasnya ya dengan iPad, semuanya berjalan smooth, mulai dari kontrol media, shortcut, dan tentunya globe key tadi berfungsi dengan maksimal. Memang kekurangannya kalau pakai setup ini nggak ada Magic Trackpad-nya, tapi sebenarnya kalau hanya pakai iPad gini tanpa eksternal monitor, menurut aku tuh nggak perlu yang namanya trackpad, karena ya udah iPad-nya kan di depan mata ya, jadi kita tinggal langsung operate pakai jari atau pensil, jadi ya beres-beres aja. Ngomongin soal pensil, aku memilih pakai third party pensil aja. Ini dari ESR seri Geodigital Pencil. Pertimbangannya kebutuhanku udah tercukupi ya dengan pensil ini. Untuk sekedar coret-coret, ngasih highlight di teks, ataupun navigasi iPad, ini udah lebih daripada cukup sih. Karena aku memang nggak perlu fitur-fitur yang spesifik buat ngegambar, kayak pressure sensitivity, barrel roll, dan sebagainya. ESR pensil ini sudah ada Apple Find My-nya. Sayangnya, experience-nya nggak works di aku. Dari pertama setting itu nggak langsung kedeteksi, dan seringkali play sound-nya juga nggak bunyi. Terus aku reset, malah nggak bisa connect lagi. Ya udahlah, jadi pensil biasa aja. Untuk chargingnya memang masih pakai USB Type-C. Tapi magnetnya sebenarnya kompatibel sama iPad Pro M5, bisa nempel dengan kenceng. Tapi justru aku nggak mau pakai magnetnya ini, karena bakal meninggalkan bekas hitam permanen ya. Makanya aku lebih suka pakai Apple Pencil Holder dari Move ini. Nah, menurut aku setup on the go pakai Move Dynamic Folio Case, kemudian Apple Keyboard, dan pensil dari ESR ini udah nyaman banget sih. Budget friendly, tapi hampir nggak ada kompromi dalam hal kenyamanan dan kualitas. Jadi lebih worth it daripada pakai Apple Magic Keyboard orinya Apple. Bahkan untuk beberapa kondisi, kayak di cafe kayak gini kan mejanya nggak standar ya. Kadang-kadang ada yang tinggi yang nyaman buat kerja, tapi seringkali juga banyak posisi meja yang rendah kayak begini. Sehingga ini kurang nyaman untuk viewing angle-nya gitu ya. Tapi kalau kita pakai Dynamic Folio Case ini, dia bisa unlock posisi-posisi atau angle-angle yang nggak bisa didapetin pakai Apple Magic Keyboard biasa. Ya kayak gini, aku bisa angle yang lebih ke atas ataupun angle teater, bisa jauh lebih fleksibel dan lebih nyaman dipakainya. Terus ngomong-ngomong, gimana rasanya WFC pakai iPad Pro M5 13 inch kayak gini ya? Ya memang turns out big size does matter. Dengan display 13 inch itu jauh lebih nyaman kalau mau multitasking. Terus kemudian juga displaynya nih sangat penting ya, karena displaynya sudah tandem OLED, jadi dia bisa sangat terang. Sehingga kalau untuk kondisi yang lightingnya di samping jendela kayak gini, itu masih bisa kebaca dengan baik karena kita bisa push untuk brightness-nya sampai dengan maksimum. Kalau ngomongin soal portability, meskipun iPad Pro M5 13 inch ini cukup gede ya, hampir seukuran laptop. Tapi dengan combo ini, yaitu hanya menggunakan cover case dari Move, itu masih cukup ringan sih. Seperti aku bilang di atas tadi, bobotnya sama persis kalau kalian pakai Apple Magic Keyboard. Dan keunggulannya adalah karena dengan ini kita bisa modular. Kalau lagi nggak butuh keyboardnya, ya keyboardnya bisa tetap di rumah ataupun tas gitu ya. Sementara kita cuma keluarin iPad-nya berserta Apple Pencil. Jadi kalau mau coret-coret doang atau note taking, itu jauh lebih fleksibel. Sementara kalau pakai Apple Magic Keyboard, tentunya kita nggak bisa lepas pasang ya, kecuali nggak pakai case sama sekali. Aku rasa cukup ya sharing dari aku perihal work from cafe menggunakan iPad Pro M5 13 inch ini serta setup dan kelengkapannya. So, thank you for watching and adios.